Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan rukun haji. Masuk ke dalam rukun haji yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fi darini amin. Wa khamisuha, dan adapun nomor limanya 6. Nomor limanya rukun haji ya, izalatus sya'rin, ialah mencukur rambut, menghilangkan rambut. Minaroksi, rambut dari kepala, bihalkin, dengan mencukur gundul, au taksirin, atau memendekkan, litawakufit tahalluli, karena tergantungnya tahallul alaihi, atasnya izalah. Jadi yang kelima ini adalah menghilangkan rambut kepala ya, mencukur, baik boleh mencukur habis atau memendekkan ya. Jadi ada alasannya ya, karena terkaitnya tahallul terhadap penghilangan rambut tersebut. Jadi kalau udah seseorang ini sudah melakukan jumratul aqabah dan tahallul, tentunya ya dia terbebas dari apa-apa yang sebelumnya dilarang, seperti itu. Jadi ada tiga. Nah, ada tiga, misalkan tawaf ifadah, mencukur, dan lempar jumrah aqabah ya. Kalau ketiganya ini dua saja yang telah dilakukan, maka dia sudah tahallul awal. Artinya eh, dia boleh melakukan apa-apa yang sebelumnya diharamkan, seperti mencukur, menggunting kuku, memakai wangi-wangian dan sebagainya ya, kecuali jima dengan istri, belum boleh. Nah, wa aqalluma. Wa aqalluma, dan paling sedikitnya perkara ya, yudasiu, yang mencukupi apa masalah susyaratin, ialah 3 rambut. Jadi paling sedikit yang mencukur rambut adalah 3 rambut ya. Nah, 3 rambut. Paling sedikitnya mencukur rambut adalah 3 rambut. Nah, kemudian wa ta'mimuhu, dan adapun meratakannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, libayanil abdoli, ialah untuk menerangkan yang lebih utama. Jadi Nabi itu meratakan, artinya mencukur ya, mencukur habis, meratakan ya. Kenapa ya? Memang untuk menerangkan inilah yang paling utama, seperti itu. Walaupun boleh mencukur cuman 3 helai rambut. Khilafan, hal dalam keadaan berbeda, liman, bagi ulama, akhoda, yang mengambil siapa ulama, minhu, darinya, meratakan wujub ta'mimi, akan wajibnya meratakan atau menghilangkan rambut. Jadi memang ada ulama yang berpendapat bahwasanya meratakan rambut, menghilangkan rambut ya, artinya mencukur gundul, itu adalah wajib, seperti itu. Namun di dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya kalau seseorang mencukur rambut 3 helai saja itu sudah mencukupi. Wa taksirul mar'ati, dan adapun memendekkannya mar'ah, perempuan, aula, ialah lebih utama, min halqiha, dari mencukurnya mar'ah. Jadi kalau perempuan itu lebih utamanya adalah memendekkan ya, bukan dicukur gundul. Suma, kemudian yadkhulu, kemudian masuk siapa siman, Makkata, kepada Makkah, ba'da rombil jumratil aqabah, setelah melempar jumrah aqabah, wal halqi, dan mencukur. Jadi tatkala seseorang ini sudah melempar jumrah aqabah dan mencukur, dia masuk ke dalam Makkah. Untuk apa? Untuk tawaf ifadah. Jadi seorang ini tentunya ketika sudah melempar jumrah aqabah dan mencukur, sudah melakukan dari yang 3 ya, artinya dia sudah tahallul awal, artinya terbebas dari larangan ihram. Yang tadinya haram akan menjadi halal kembali, kecuali jima ya, jima belum boleh. Nah, kemudian setelah masuk Mekah, wayatubu, dan bertawaf siapa siman, arukna lirukni, kepada rukun atau untuk melakukan rukun, wayas'a, dan bersa'i. Nah, siapa siman, in lam yakun, ketika tidak ada siapa siman, sa'a, ialah sa'i. Ba'da tawafil kudumi, setelah tawaf kudum. Kemudian dia masuk Mekah, kemudian tawaf ya, tawaf ifadah ya. Sebagai rukun ya. Nah, kemudian setelah tawaf dia sa'i. Ketika memang orang ini belum pernah sa'i
di waktu setelah tawaf kudum ya. Nah, kemudian kalau sudah tawaf kudum maka tidak perlu lagi sa'i, bahkan hukumnya makruh. Seperti itu. Artinya tawaf kudum lebih utama dilakukan adalah setelah tawaf kudum sa'i ya. Itu lebih utama. Nah, ketika sudah melakukan sa'i setelah tawaf kudum, maka setelah tawaf ifadah tidak perlu sa'i kembali. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sebagaimana keterangan huwa yang adapun ma al abdalu ialah lebih utama. Jadi melaksanakan sa'i setelah melaksanakan tawaf kudum adalah lebih utama, seperti itu ya. Wal halqu dan adapun mencukur wa tawafu dan tawaf wa sa'yu dan sa'i la akhira ialah tidak ada akhir itu maujud li waktiha untuk waktunya mencukur, tawaf dan sa'i. Nah, jadi mencukur ya, tawaf, ifadah dan sa'i itu tidak ada batas akhirnya. Ya, tidak ada batas akhirnya. Artinya ya seseorang tersebut ya boleh menundanya, tapi hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Yang lebih utama ya dilakukan segera, yaitu pada hari nahar ya. Setelah jumrah Aqabah mencukur, kemudian tawaf di hari nahar ya. Kemudian sa'i kalau memang ia belum melakukan sa'i di dalam setelah tawaf kudum, seperti itu. Kemudian wa yukrahu dan dimakruhkan ta'khiruha apa mengakhirkan mencukur, tawaf dan sa'i an yaumin nahari dari hari nahar. Wa asyadu dan ialah lebih makruh minhu darinya hari nahar ya. Ta'khiruha adapun mengakhirkan an ayyamit tasyrik dari hari-hari tasyrik. Summa an khurujihi kemudian lebih makruh lagi ya keluarnya orang min Makkah dari Mekah. Jadi begini. Jadi dimakruhkan ya menunda mencukur, tawaf dan sa'i dimakruhkan menundanya sampai melewati hari nahar. Jadi memang yang paling afdal dilakukan di hari nahar ya. Melewati hari nahar hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh ya. Lebih makruh lagi mengakhirkannya sampai hari-hari tasyrik. Lebih makruh lagi ya. Lebih makruh lagi menundanya sampai keluar dari Mekah seperti itu. Jadi apa namanya perlu diperhatikan tentang ibadah haji ini agar ibadah haji kita bisa mendapatkan haji yang mabrur dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sebelum berangkat haji ya kita ada manasik haji ya, manasik itu penting diikuti dan harus diikuti. Dan wajib menurut saya diikuti karena memang biar ibadah kita sah sesuai dengan ilmu seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.